Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah pengharapan kami bahkan kehidupan kami. Pimpin dan tolong kami Tuhan untuk boleh melihat sekali lagi apa yang menjadi berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau yang beracara Tuhan atas kami Bapa. Engkau yang berbicara atas kami. Engkau yang berdiri, berdaulat, dan bertitah atas kami dan bukan kami dan bahkan hamba-Mu yang beracara Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu dan mau-Mu dan maksud-Mu. Bahwa kami sekali lagi untuk boleh melihat betapa besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh lahir dan hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan Tuhan. Orang-orang yang memahami arti dan makna hidup ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Izinkan kami itu tenggelam di dalam kasih-Mu sekali lagi, menikmati Tuhan apa yang menjadi berkat dan karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami pulang dengan rasa syukur yang hebat dan besar kepada Tuhan kami yang baik. Terima kasih banyak Bapak, berkati hamba-Mu yang sangat tidak sempurna ini dan terbatas ini. Biarlah firman-Mu yang sempurna boleh Kau sampaikan dengan kuasa-Mu yang sempurna melalui roh-Mu yang tinggal di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Ya, ini kesempatan yang istimewa bagi saya untuk boleh membagikan firman Tuhan di momen yang eh, spesial ini. Ya, oke, Bapak Gembala kita, Om Yo sedang berulang tahun, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, dan mungkin beberapa di antara kita juga sudah siap-siap untuk boleh merayakannya bersama-sama. Tapi sekali lagi kita boleh belajar bersama-sama sebelum kita masuk ke momen itu, ya. Dan saya akan berbicara mengenai apa yang masih dekat dengan momen kita, yakni kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan menariknya ketika kita baca Efesus 4 ayat 8, kenaikan Yesus itu bukan bicara hanya sekedar berpindah dari sini ke sana, betul ya. Tapi ternyata adalah bagian dari penebusan Kristus. Oke. Jadi ketika Yesus lahir sebagai manusia, kemudian dia mati di atas kayu salib, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik, ternyata ini adalah satu paket keselamatan kita. Sekali lagi, ya. Jadi kenaikan Yesus itu tidak terlepas dari kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Betul ya? Karena ayat Alkitab mengatakan Efesus 4 ayat 8 bahwa ketika ia naik ke tempat tinggi, sama-sama kita baca 1, 2, 3, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi waktu dia naik, dia membawa tawanan. Artinya bahwa ketika satu kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain, Bapak Ibu, ya kan? Biasanya yang dari pihak kerajaan ini yang kan ditawan-tawan gitu kan. Ketika rajanya dikalahkan, prajuritnya dikalahkan, tawannya dibebaskan, betul ya? Dibawa kembali ke kerajaannya. Jadi paham ya? Dan ketika kemudian dia dikembalikan ke dalam kerajaannya, biasanya hasil rampasan itu dibagi-bagikan ke para prajurit yang ikut berperang. Bisa dipahami? Jadi sebenarnya ketika Kristus naik, bukan sekedar dia itu pindah dari bumi ke sorga, bukan. Tapi itu perlambang bahwa dia betul-betul bukan hanya mengalahkan maut, tapi dia berdiri di atas segala-galanya dan menguasai semuanya, termasuk maut. Bisa dipahami ya? Karena itu ketika dia naik sebagai pemenang, sebagai raja, maka kita menyebut dia sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Yang kemudian dalam bahasa Indonesia kata Tuhan untuk Tuhan, untuk Allah diganti menjadi kata Tuhan. Bisa dipahami? Nah, kita bersyukur kita punya pemahaman tentang penebusan yang tepat gitu loh. Karena saudara kita yang seberang itu memahami begini bahwa Yesus lahir sebagai manusia, setuju, centang, ya kan? Yesus mati di atas kayu salib, oh tidak setuju. Yesus bangkit, oh tidak setuju. Yesus naik, mereka setuju. Sudah paham ya? Jadi mereka meyakini bahwa Yesus itu lahir dari perawan manusia, ya kan, perawan Maria, dan kemudian naik ke sorga. Mereka setuju. Tapi tentang Yesus mati dan bangkit, mereka tidak setuju. Bagi saya ini paket yang tidak lengkap. Kenapa?
Karena tujuan Yesus lahir ke dunia ini sebagai manusia adalah supaya dia mati sebagai manusia. Karena Allah nggak bisa mati, setuju ya? Manusia bisa mati. Itulah kenapa Allah menjadi manusia. Dan yang kedua yang bersalah bukan Allah, yang bersalah kita. Maka yang ganti penebusan, yang ganti hukuman, yang mengganti upah atau melunasi dosa kita bukan Tuhan, harusnya kita. Tetapi Allah melunasinya dengan dia berdiri di pihak kita, mengambil rupa kita, dan kemudian mati di atas kayu salib sebagai manusia. Ketika semua dosa kita, neraka kita ditempatkan ke dalam tubuhnya, maka tubuhnya dicabik, dihancurkan. Apakah kemudian dia dikalahkan oleh dosa? Tidak. Dia menang dengan tanda dia bangkit. Apakah dia dikalahkan kematian? Tidak. Dia menang dengan dia bangkit. Dan dia tunjukkan bahwa dia benar-benar menang. Karena yang namanya perang itu kan begini Bapak Ibu. Ding, 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 menang. Ye, menang. Betul kan? Besoknya biasanya deklarasi. Betul ya? Caranya gimana deklarasi? Deklarasi ya kumpulkan semua prajuritnya, hartanya dibagi-bagi. Betul ya? Oke? Jadi Yesus bangkit dan deklarasi kemenangannya benar-benar itu adalah saat dia naik ke atas sorga. Wah, mungkin orang berkata, Pak itu mitos yang sangat bagus gitu kan. Oh saya katakan ini tidak mitos. Ya kan? Yuk next kita lihat. Ya. Ini ayat yang menjadi diskusi kita, pembelajaran kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Saya akan fokus pada 1 Korintus 15 saja dari ayat pertama sampai ayat terakhir, tapi kita fokus kepada ayat ini, ya. Saya akan membacakan dan nanti saya minta Bapak Ibu juga membacakannya. Sebab yang sangat penting sekali lagi, yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu tanya, bagian mana yang dari Alkitab yang paling penting? Ya ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa, sama-sama baca 1, 2, 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan apa? Perjanjian lama. Jadi Yesus itu datang nggak berduduk gitu kan, saya mau menebus dosamu. Enggak, itu sudah diindikasikan, sudah dibawakan, sudah diceritakan di dalam perjanjian lama. Bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan. Bukan akan, tapi telah. Pada hari yang ketiga ditegaskan lagi. Sesuai dengan kitab suci. Jadi ketika kita memandang Yesus yang mati dan bangkit dan kita percaya kepadanya Bapak Ibu, kita juga percaya dengan seluruh kitab perjanjian lama. Setuju? Betul ya? Karena perjanjian lama Kejadian sampai Maleakhi berbicara mengenai Yesus yang mati dan bangkit. Makanya kalau Bapak Ibu kemudian tanya, lupa orang Yahudi selamat enggak ketika dia mempercayai perjanjian lama saja? Enggak. Karena mereka yang mempercayai perjanjian lama seharusnya percaya dengan dia yang mati dan bangkit. Betul ya? Makanya Yesus pernah berkata, sekiranya engkau mengenal Yahweh, engkau pasti mengenal aku. Betul ya? Karena aku diutus oleh Yahweh, aku diutus oleh Bapa. Aku memenuhi perjanjian lama. Betul ya? Seperti itu. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kenapa sih orang Kristen harus tetap baca Alkitab? Loh, karena perjanjian lama berbicara mengenai Kristus. Betul ya, Bapak Ibu ya, yang selama ini mungkin saat teduhnya hanya di perjanjian baru saja, Matius, Wahyu, Matius, Wahyu, Matius, Wahyu gitu kan. Coba deh sekali-sekali ya, langsung ke kitab bilangan. Pasti nggak mau baca lagi perjanjian lama. Bilangan itu kan cuma nomor-nomor aja gitu kan. Saya paling sedih kalau baca kitab bilangan itu ya. Nah kembali, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, dan kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu menampakkan diri lebih dari berapa? 500 saudara, satu-satu sekaligus. Gak mungkin lah kemudian orang berkata Yesus itu bangkit, itu halusinasi gitu kan. Biasanya kan kadang-kadang kan orang begitu, ketika engkongnya meninggal, besoknya dia lihat engkongnya di dapur, misalnya gitu ya, kadang-kadang gitu kan. Itu kan halusinasi. Tapi itu kan satu persatu, betul lah. Lah ini 500 saudara sekaligus. Gak mungkin itu adalah sebuah halusinasi. Kita paham Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu tanya, Pak percaya bahwa Yesus dia bangkit, kemudian naik, itu kayaknya mitos gitu ya. Loh mungkin, tetapi itu bukan mitos. Loh apa ini? Realita. Loh kok bisa? Karena saksi matanya, nggak cuman Petrus,
Nggak cuman 12 rasul, nggak cuman kalau mungkin Bapak Ibu lihat nanti ya di bawahnya itu dia sampai datang kepada Yakobus juga saudaranya Yesus yang bilang Yesus itu gila gitu. Akhirnya dia bertobat dan menjadi rasul gitu ya. Nah, bahkan Paulus waktu nulis ini, nulis surat 1 Korintus ini, dia nulis kepada jemaat Korintus, gak percaya, gak popo gitu kan. Takoo, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Artinya begini loh, Paulus bilang gini, saya nulis gini, gak percaya tulisanku. Lu takut tuh, tanya itu. 500 orang itu lihat Yesus naik ke sorga. Bareng-bareng, sama-sama. Sebagian sudah mati, sebagian masih hidup, tanya. Bisa dipahami ya? Artinya bahwa kalau Bapak Ibu baca kitab 1 Korintus, kemudian kitab Filipi dan sebagainya, waktu para rasul menulis itu semua, sebenarnya itu masih bisa di cross check. Matius, Markus, Lukas itu masih bisa di cross check. Artinya bahwa 1 Korintus ditulis itu bukan oleh orang setelah Paulus. Enggak, pada zaman Pak Paulus masih hidup dan saksi mata yang lain masih hidup. Artinya gini yang saya mau tekankan, bahwa keyakinan bahwa kita ditebus itu bukan hanya sekedar keyakinan iman saja, tapi itu adalah sebuah realita. Itu yang mau saya tekankan. Bahwa Anda dan saya ditebus itu bukan sekedar keyakinan, tapi sebuah fakta, sebuah realita. Karena Yesus mati dan dia bangkit dan dia naik, itu saksi matanya banyak Bapak Ibu. Bisa dipahami? Oh oke, saksi mata banyak. Tapi bagaimana dengan Alkitab? Pak? Alkitab kan dipalsu gitu kan. Loh, paling tidak waktu Paulus nulis itu dia bisa bilang, kalau nggak percaya tanya itu. Masih katakanlah yang meninggal separuh Bapak Ibu. Berarti masih ada 250 orang yang bisa ditanya. Yesus benar-benar naik nggak? Yesus benar-benar bangkit nggak? Yesus benar-benar menampakkan dirinya tidak? Bisa dipahami ya? Oke. Dan kenapa Pak kok dia naiknya kelihatan bukan dalam bentuk roh, tapi dalam bentuk manusia? Ini yang menarik. Karena ketika Yesus naik ke atas Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu pernah datang hari Kamis yang kemarin ya kan Pak Yakub sempat singgung juga, bahwa Yesus membawa tubuh dagingnya supaya dia tetap menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Dipahami? Karena Yesus adalah manusia Allah. Dia menjadi penengah antara kita. Oke? Nah, kemarin Pak Yakub itu juga bilang, ya kan, Roh Kudus itu juga berdoa syafaat bagi kita, setuju ya? Anda bisa bayangkan, Roh Kudus di dalam kita. Yang paling tahu masalah kita siapa? Di dalam kita kan? Betul ya? Hati kita. Nah, di dalam kita siapa? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu kalau doa itu tepat seperti dengan kebutuhan kita. Setuju ya? Tetapi Yesus kenapa kemudian menjadi pendoa syafaat juga? Ya kan? Dan bahkan dia menjadi pendoa syafaat sebagai manusia Allah. Kenapa? Karena waktu dia ngomongin masalah kita, dia ngomongin sebagai orang yang pernah ngalami kesusahan kita. Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Tuhan tuh tahu nggak ya saya punya masalah? Sangat, sangat tahu. Bahkan lebih tahu. Yang ngasih tahu siapa? Dia yang di dalam kita, betul nggak? Roh Kudus. Terus siapa lagi yang ngasih tahu? Kristus. Yang pernah juga ngalamin dikhianati. Betul nggak ya? Yang pernah ngalami sakit, setuju ya? Yang pernah ngalami dipermalukan. Betul ya? Yang pernah ngalami gak dipercaya. Wong ibunya aja bilang, panggil itu Yesus. Kenapa? Udah gila dia ngaku-ngaku dirinya Mesias gitu kan. Termasuk dengan saudara-saudaranya, termasuk Yakobus. Yang akhirnya kemudian ketika Yesus datang kepada Yakobus, Yakobus bertobat dan dia memberitakan Injil Bapak Ibu. Sampai ke Eropa. Ya kan? Jadi Anda bisa melihat bahwa keyakinan kita Bapak Ibu, pembebasan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu bukan hanya sekedar keyakinan, tapi adalah sebuah realita. Next, singkat saja. Oke. Ya. Oke, semangat saya ini. Nah, oke, berita perjanjian lama yang mengindikasikan Yesus, Bapak Ibu, ini gua yang ada di Qumran. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel, jangan cuma lihat Sungai Yordan, Bapak Ibu. Kunjungi ini. Museum Dead Sea Scroll, Museum Gulungan Laut Mati. Ditemukan di tahun 1949, jadi waktu itu ada satu anak, mungkin pernah saya cerita di sini ya, lagi lempar-lempar ke dalam gua itu loh. Jadi gua ini ada bolong-bolong gitu ya. Dilempar gitu kan, tiba-tiba kemudian batunya masuk gua itu biasanya kan bunyinya tek, tek gitu ya kan. Tapi ketika dilempar bunyinya itu krompiang gitu kan. Lah kok krompiang?
Akhirnya dia naik sama dengan papanya gitu kan. Kebetulan mereka bukan bukan orang Kristen. Ya kan mereka Muslim, orang Palestina. Ya kan? Mereka naik terus dilihat tuh ada tembikar-tembikar Bapak Ibu. Loh, ada gulungan-gulungan kuno gitu kan. Terus dibuka gitu kan. Loh, mereka nggak bisa baca. Akhirnya dibawa ke pasar, ke toko jual barang antik. Dijual di toko itu, terus kemudian ada pendeta dari gereja Koptik, gereja gereja Timur Tengah yang bisa bahasa Aram, karena perjanjian lama kan ditulis dalam bahasa Aram. Dia lihat, "Loh, perjanjian lama ini," gitu kan. Akhirnya kemudian dia tanya-tanya, kemudian akhirnya diarahkan ke Vatikan dan kemudian akhirnya terjadilah penggalian Bapak Ibu. Ternyata ditemukan gulungan itu adalah gulungan yang berisi perjanjian lama. Setelah dites karbon dan dilihat model tulisannya dan sebagainya, itu gulungan ditulis 200 tahun sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir ya. Oke. Dan kemudian ketika diselidiki satu gua, mereka mencari, ketemu 14 gua. Jadi ada sekitar 6.000 gulungan yang kita temukan. Dan di Museum Israel itu ada gulungan kitab Yesaya lengkap, pasal 1 sampai pasal terakhir. Itu dibeber panjang begitu. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, Alkitab dipalsu. Ayo, hello aku di museum. Benar ya? Gitu. Artinya bahwa apa yang kita baca Bapak Ibu di perjanjian lama, yang mengindikasikan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi penebus kita, itu bukan karangan dan itu tidak dipalsu, itu real. Sampai sekarang dicocokkan sama loh Bapak Ibu. Memang ada sedikit kesalahan di tanda baca saja. Tapi secara keseluruhan, kalau boleh saya katakan 99% sama. Jadi waktu kita baca bahwa Allah membelah lautan menjadi dua, ini karangan ini. Ini penggambaran, ini simbol. Bukan, itu realita. Dan kemudian ini, wah ini serpihan yang paling kecil yang di tengah, itu papirus P52. Ya kan? Saya sebut namanya kayak gini biar saya kelihatan pinter Bapak Ibu ya. Papirus P52 adalah serpihan perkamen perjanjian baru. Yang ini perjanjian lama, yang ini perjanjian baru yang paling kuno. Ya kan? Ditulis sekitar mungkin 150 tahun. Yesus kan nol ya, lahir ya, mati tahun 30 betul ya. Oke, 33 ya kan? Oke. Nah, ini 150. Ini paling kuno. Satuan serpian kayak gitu. Tapi begitu kemudian kita cek ternyata Bapak Ibu, kalimat yang di dalamnya sama persis dengan Alkitab kita sekarang. Loh Pak, perkamen kuno cuman ini ya. Saya beritahu Bapak Ibu. Dari abad 1 sampai abad ketiga, supaya Bapak Ibu tahu, perjanjian baru itu kan baru disusun abad ketiga. Ya, baru disusun. Matius, para pendeta seluruh dunia ini kumpul, susun Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan. Mereka punya suratnya Paulus sumbang, mereka punya suratnya Petrus disumbang. Ada 20 gereja punya suratnya Petrus. Oh, pasti dari Petrus itu, ya kan gitu kan. Disumbang kemudian disusun menjadi satu. Nah, sebelum disusun menjadi satu, Bapak Ibu, kita punya gulungan-gulungan kuno totalnya 6.000 dokumen. Kurang apa coba? Orang ngomongin Plato, orang ngomongin Aristoteles. Padahal kita cuma punya 5 bukunya, 5 buku kuno Plato. Tapi orang itu nggak percaya, nggak ada yang bilang saya tidak percaya Plato itu tidak pernah ada. Nggak ada itu. Semua orang bilang ngomong Plato, mereka yakin Plato ada. Kita punya 6.000 dokumen. Yesus ada, wah itu mitos. Aneh kan Bapak Ibu ya. Jiwa manusia itu kalau udah ngomongin Yesus itu langsung memberontak, menolak begitu ya. Oke, kalaupun misalnya tidak dipercaya nih Bapak Ibu, ini baru ditemukan ya, nggak lama. Satu batu yang tertulis Gubernur Yerusalem ada namanya Pontius Pilatus. Artinya begini loh, seorang sejarawan itu pernah ngomongin, teolog pernah ngomong, lu nggak percaya perjanjian lama, nggak percaya perjanjian baru, kamu masih bisa membaca kisah Yesus yang sama dari sejarah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya waktu kita baca Yesus dihukum Pontius Pilatus, Pilatus itu mana? Tunjukkan Pilatus. Gitu kan. Ya nggak bisa lah harus mati. Gitu kan. Tapi dengan adanya temuan ini semakin meneguhkan bahwa kisah di dalam Alkitab, bahwa Yesus datang dan berkata, aku datang untuk menebus dosamu, dan Yesus berkata bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga, dan Yesus juga berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, adalah sebuah fakta, sebuah realita. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai suka dengan sejarah?
Saya dulu nggak suka itu kan hafalan gitu kan. Diponegoro lahir tahun sekian di tempat ini dibunuh kapan gitu kan itu nggak pernah saya nggak suka gitu. Tapi setelah kemudian saya membaca apa hal-hal yang begini saya semakin teguh imannya. Oh keren gitu kan. Oke. Makanya ketika ada orang berkata orang yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan tuh saya rasa aduh sebenarnya dia meninggalkan sesuatu yang keliru gitu loh. Dia meninggalkan sebuah fakta demi sebuah kebohongan. Ya, cukup ini. Nah, next, yuk kita belajar. Lalu apa signifikansi bahwa Yesus naik, dia mati dan bangkit dan dia naik? Pertama, bahwa kita benar-benar dibebaskan. Singkat saja Bapak Ibu, tidak panjang. Kita benar-benar dibebaskan. Oke? Nah, yang pertama dibebaskan dari apa? Dari rasa bersalah dan dari penghakiman Tuhan. Kita ini orang yang telah dibebaskan dari rasa bersalah dan penghakiman Tuhan. Kenapa kita dibebaskan dari penghakiman Tuhan? Karena penghakiman Tuhan sudah berlangsung bukan kepada kita, tapi kepada Kristus yang menggantikan kita. Bisa dipahami? Dan siapakah Kristus? Kristus adalah dia yang diutus oleh Allah. Bapak Ibu masih ingat sekali lagi, saya coba hubungkan dengan apa yang kita pelajari hari Kamis kemarin. Bahwa ketika Abraham mempersembahkan Ishak, lalu kemudian Allah menyediakan kambing domba penggantinya Ishak. Setuju ya? Yang menyediakan siapa? Allah. Bukan Abraham yang nyari, ini kita Tuhan. Ojo, anu ya, dia tanduknya patah satu. Ini tak Tuhan. Enggak. Allah yang menyediakan. Lah kita ditebus, siapakah yang menyediakan penebusan bagi kita? Allah sendiri. Dan dia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Jadi paham ya? Sejalan yang kematian Kristus sejalan dengan perjanjian lama. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, setelah kita bertobat, hidup kita itu mesti berbahagia. Roma 4 ayat 7 sampai 8, berbahagialah orang, sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Makanya kalau kita ke gereja, kenapa asarnya selalu senyum? Ya karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus gitu loh. Orang-orang yang dibereskan. Ini adalah Roma yang ditulis oleh kemungkinan Paulus dan dia mengutip kata-kata daripada Mazmur Daud. Jadi ayat ini ada di dua tempat, perjanjian lama sama perjanjian baru. Artinya menegaskan begini loh Bapak Ibu. Hei, berbahagia. Jadi orang Kristen harus berbahagia. Bukan karena berkat yang Anda terima dalam hari-hari, tapi apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Kenapa? Karena punya 1.000 teman itu enggak cukup. Betul ya? Pepatah Cina kalau nggak salah ya. 1.000 teman nggak cukup. Satu musuh kebanyakan. Pernah dengar itu ya? Nah saya tambahkan. Apalagi kalau musuhnya Tuhan. Ngerti ya Bapak? 1.000 teman nggak cukup. Satu musuh, aduh, ya kan? Kebanyakan. Apa mana nek musuhnya Tuhan? Yang dilawan Tuhan, yang dibenci Tuhan. Betul ya? Ya kan? Bahkan apa namanya? em, Amsal mengatakan bahwa rumah kalau di dalam itu terjadi pertentangan gitu kan. Wah, nggak enak gitu ya. Lebih baik tidur di teras daripada tidur di dalam rumah yang disertai dengan pertentangan. Lebih baik makan nasi kering dibanding makan daging tapi disertai dengan permusuhan. Betul tidak? Artinya permusuhan itu tidak enak, apalagi kalau kita musuhnya Tuhan. Karena di mana-mana kita pasti ketemu dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan ketika Anda nggak suka dengan satu orang, betul ya? Ya kan, saya kalau nggak suka dengan orang dulu waktu saya masih remaja gitu kan, oh dia lewat sana, saya lewat jalan lain yang lebih jauh, betul ya? Dia di situ juga muter lagi. Pokoknya saya nggak mau ketemu dia, betul ya? Betul ya? Nah Anda bisa bayangkan kalau musuhnya itu Tuhan. Ya kan, di atas ada Tuhan, di bawah ada Tuhan. Nanti mati ya, mati ketemu Tuhan, betul ya? Ya kan? Ya kan, apalagi musuhnya Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu bahwa ketika Kristus benar-benar naik, dia membawa kita untuk berdamai dengan Tuhan. Itu adalah satu sejahtera yang bisa kita miliki. Bahwa kita bukan musuhnya Tuhan. Dipahami? Nah, poin yang kedua. Kita dibebaskan dari keterikatan yang kuat akan mementingkan diri sendiri. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena terinspirasi oleh kata-kata iblis. Dengan makan ini kamu akan maka kamu akan menjadi seperti Allah. Oh, gua jadi Allah. Saya. Akhirnya sayanya manusia itu besar. Saya gitu kan. Akhirnya ketika manusia jatuh dalam dosa, ini hidup saya, ini waktu saya.
Ketika kemudian Kain melihat persembahan Habel diterima Tuhan, Kain berkata, harusnya persembahan saya. Maka dibunuhlah Habel. Sayanya itu gede, egonya itu gede. Nah, setiap manusia yang jatuh di dalam dosa, setiap manusia yang lahir di dunia ini, tidak akan lepas dari ini. Oke, tak tolong next, ya kan? Tidak akan lepas dari poin yang kedua, keterikatan yang kuat akan diri sendiri. Tetapi apa terjadi ketika kemudian Paulus bertobat dan terima Yesus? Ternyata akhirnya kita tahu bahwa selama ini yang Paulus kerjakan bukan untuk kepentingan Yahweh, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingannya sendiri. Demi bangsaku, demi agamaku, oh demi posisiku. Itu yang Paulus kerjakan. Nampaknya apa yang Paulus kerjakan pada masa lampau sebelum dia bertobat, bagi orang Yahudi, oh ini keren ya. Memurnikan ajaran Yahudi, oh keren ini. Membela perjanjian lama. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, akhirnya kemudian Paulus mengaku bahwa semua itu dikerjakan untuk kepentingan dia sendiri. Selama orang tidak kenal Kristus, dia tidak punya modal untuk mengerjakan sesuatu kepada Kristus. Tanpa Kristus, semua yang dikerjakan adalah untuk dirinya sendiri. Galatia 2 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca ya. Ini ayat yang bisa menguatkan kita, ya kan? 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya mau tanya sekarang, Bapak Ibu sudah mengalami ini enggak? Bahwa anak Allah telah mengasihi aku. Sudah mengalami belum? Sudah mengalami belum? Sudah. Dan kemudian Kristus menyerahkan dirinya untuk aku. Sudah mengalami belum? Sudah. Kalau kita sudah mengalami ini, maka bagian kita adalah ini. Bisa dipahami? Kristus sudah mengerjakan bagiannya bagi kita, mengasihi kita, menyerahkan nyawanya untuk kita. Terus bagian kita apa? Ini loh, mengimani itu semua dan hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Bahwa semua-semua dihubungkan dengan Kristus. Gak semua-semua dihubungkan dengan duit, betul ya? Time is money, kayak gitu kan? Betul ya? Tapi kebijakan itu juga membuat masyarakat menjadi lebih maju dibanding negara yang tidak punya kebijakan itu. Tetapi saya yakin bahwa kita punya kebijaksanaan yang lebih tinggi ketika kita berkata bahwa bukan hanya time is money, tapi time is Christ. Betul ya? Hidup itu Kristus. Hidup itu mengerjakan maunya Kristus. Hidup itu mengerjakan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Kristus. Suatu waktu saya ke Adiasa beberapa waktu yang lalu, saya kan menemui tetangga, betul ya, tetangga yang Kristen. Kebetulan saya kan ketua persekutuan di kampung juga ya. Terus ngobrol ya kan, terus dia celetuk begini. Mungkin dia mengingat dengan semua karya yang meninggal adalah ayahnya, ya, dan dia sendiri seorang ayah punya anak gitu kan. Lalu dia berkata begini, orang itu cuma lahir, hidup, terus mati. Nanti begitu lagi, lahir, hidup, mati. Terus apa yang mau kita kejar ya Pak di dunia ini? Begitu ya. Betul ya. Saya memilih tidak menjawab Bapak Ibu karena dia tanya dalam nada sedih. Nanti kalau saya mulai khotbah, dia tambah sakit hati begitu kan. Cuman bukankah itu yang pernah kita juga pertanyakan dalam hidup kita, betul ya? Apalagi kalau Bapak Ibu sering ke Adiasa, betul ya? Orang itu lahir, bertumbuh, terus mati gitu kan. Nah, saya beritahu, bersyukur kita punya firman Tuhan yang jelas dan lengkap. Ya kan? Dengan ayat ini kita tahu gitu loh Bapak Ibu, bahwa yang menjadi pusat dari dunia ini, sekali lagi, bukan kita. Sekali lagi. Yang menjadi pusat dari sejarah dunia tidak pernah manusia. Yang menjadi pusat dari sejarah adalah Kristus. Makanya kita kalau belajar penebusan ada yang namanya sejarah penebusan. Allah itu bekerja di dalam sejarah untuk menyatakan siapa dirinya. Tidak paham ya? Allah itu kalau mungkin Bapak Ibu belajar sedikit ya, doktrin wahyu umum gitu ya. Oke, wahyu umum itu ada ada tiga. Allah menyatakan diri, ada dua, maaf, sorry, tiga. Menyatakan dirinya melalui alam semesta, oh kita lihat segala sesuatu diciptakan begitu indah, oh berarti ada Tuhan gitu ya. Dan kemudian hati nurani,
ya kan? Hati nurani. Seluruh dunia ini Bapak Ibu punya standar, ya kan? Oke, kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba orang di pedalaman pun juga nggak suka dikhianati. Setuju? Betul ya? Pencuri pun sendirinya tidak mau dicuri. Setuju ya? Perampok pun seperti di seluruh dunia tidak pernah mau ingin dirampok. Standar itu dari mana? Itu mengindikasikan bahwa ada Tuhan yang mencipta manusia serupa dan segambar. Nah, Tuhan juga bekerja melalui sejarah. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa sejarah ini titik utamanya adalah Kristus yang dipermuliakan. Maka seharusnya di dalam hidup ini kita juga menjadikan Kristus sebagai dia yang dipermuliakan. Jadi kalau mungkin sempat kita mungkin kalau suatu saat ketemu dengan dia gitu kan Pak, mengenai pertanyaan Bapak tadi sebenarnya kalau Bapak Ibu Bapak tanya untuk apa kita hidup? Gak ada lagi ya kan hidup yang bermakna selain menjadikan Kristus sebagai yang utama. Hidup ini adalah untuk Kristus. Sudah paham ya? Nah, mari kita belajar untuk cobalah untuk berpikir dalam segala sesuatu hidup untuk Kristus. Coba next, ya kan saya berikan satu ilustrasi. Wah ini ya, ini saya berpikir beberapa hari untuk menggambarkan ini. Oke, kebetulan saya suka telur Bapak Ibu. Dan biasanya kalau khotbah gini ngomongin makanan biasanya terwujud Bapak Ibu ya. Hari ini ada menu telur enggak ya? Karena kemarin saya ngomongin pecel, ternyata ada pecel gitu kan. Oke, ya. Saya punya karunia profetik khusus makanan. Enggak bercanda. Nah, Bapak Ibu tahu ya, telur, saya ilustrasikan. Ilustrasi tidak pernah sempurna, tapi ilustrasi membawa makna, ya kan? Telur, kalau kita beli telur, saya mau makan telur, Bapak Ibu pasti makan telur semuanya, tapi kecuali satu, cangkangnya, setuju ya? Betul ya? Saya mau beli telur 5.000 gitu kan, terus dibuka pecah gitu kan. Loh, kulitnya aku nggak dikasih. Diskon kalau gitu, nggak mungkin kan Bapak Ibu ya? Oke, cangkangnya. Nah, katakanlah gini, cangkang ini adalah cangkang yang kuat, kalau boleh saya katakan, kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Jadi paham ya? Oke. Nah, kalau saya beli telur biasanya sih kalau kalau makan gitu saya suka kemudian eh, ayam goreng telur asin. Nah, itu favorit saya gitu. Karena biasanya ada tambah telur 5.000, betul ya? Oke, tambah telur 5.000 gitu kan. Mas, apa namanya? Tambah telur ya, tak kasih 5.000 ya gitu ya. Oh ya, mau dimasak apa? Dadar atau mata sapi, betul ya? Oke. Ya, telur di Indonesia itu hebat Bapak Ibu ya, bisa pindah jenis dari telur ayam menjadi mata sapi. Wah, hebat saya bilang. Cuma terjadi di Indonesia, betul ya? Bahkan bisa ganti marga, bisa ganti Bapak Ibu, suku bangsa. Ayamnya Jawa, telur ayam Jawa, dikasih wortel, kasih ayam, kasih kepiting, tek tek tek, jadi Fuyung Hai. Oh, hebat memang. Oke, kembali ngomongin makanan lapar nih Bapak Ibu. Nggak bercanda. Oke. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Begitu saya bilang, saya mau mata sapi 3/4 mateng. Oh, permintaannya aneh gitu kan. Tapi yang keluar telurnya apa Bapak Ibu? Utuh atau sudah dalam posisi mata sapi 3/4 matang? Loh, kenapa? Saya beli kan, betul nggak? Saya sudah keluarkan uang dan saya bayar kan? Maka telur itu harus pecah dari keakuannya dan dia harus menjadi seperti yang saya mau. Setuju? Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kenapa saya harus hidup bagi Kristus? Loh, kita ini sudah dikasihi. Kita ini sudah dibeli. Maka bagian kita adalah hidup seperti yang beli yang mau. Pembeli kita yang mau. Kristus, betul ya? Bahkan dia menebus kita dengan darah yang mahal. Bayarnya mahal. Maka sudah sewajarnya kita hidup bagi Kristus. Kenapa kita harus belajar sabar? Loh, karena kita belajar hidup seperti Kristus. Kenapa saya harus belajar mengampuni? Loh, karena kita belajar untuk hidup seperti maunya Kristus. Aduh, duit ini kalau tak simpan kan lumayan. Ngapain harus kasih persembahan? Ngapain harus nolong orang? Ngapain harus bantu orang? Karena kita diminta untuk hidup bagi Kristus. Kalau pembeli minta fuyung hai, ya jadilah fuyung hai. Kalau pembeli minta mata sapi, ya jadilah mata sapi. Kalau pembeli minta telur dadar, ya jadilah telur dadar. Bisa paham ya Bapak Ibu? Oke, makanya jadilah telur-telur yang sejati. Wah, betul. Gak enak gitu. Kita ini domba Allah Pak gitu ya, bukan telur-telurnya Allah ya, setuju. Ini kok nggak enak gitu kan.
Mari para anak-anak Allah gitu kan, enak ya gitu. Mari telur-telurnya Allah gitu kan, nggak enak gitu ya Bapak Ibu. Guyon aja gitu kan. Nah, nah, jadi mari kalau Bapak Ibu mau tanya kenapa kita harus bertindak seperti yang Tuhan mau. Perhatikan, karena kita sudah dibeli dan kita sudah dikasihi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti boleh beli telur. Oke, next saya berikan beberapa contoh ya. Ini orang-orang yang memilih hidupnya untuk bagi Tuhan. Sebelah kanan, no mention. Ya kan, no mention ini adalah penginjil yang memberitakan Injil ke tanah Batak dan waktu itu orang Batak terkenal kanibal Bapak Ibu. Ya kan? Dia lebih memilih untuk memberitakan Injil. Waktu dia memberitakan Injil diterima enggak, ditolak. Dia tinggal di hutan. Lalu kemudian di hutan dia ketemu dengan satu orang yang pelarian. Oke? Orang Batak yang pelarian, dari situ dia belajar bahasa Batak. Setelah itu kemudian dia bisa keluar dan ketemu dengan beberapa kepala suku dan kepala suku kemudian menyambut, "Oke, monggo silakan," terus kasih minum, ya kan? Dan ternyata minum itu adalah minuman yang beracun. Oke, tapi no mention mati enggak. No mention paginya bangun, kepala sukunya bingung, ya kan? Dan dia menganggap orang ini dewa. Tapi dia pakai itu kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan bukan hanya itu saja, no mention juga melindungi suku-suku Bapak Ibu dari serangan dari pihak Aceh. Karena kebetulan orang Aceh nggak terlalu suka dengan orang-orang Batak. Mereka sering-sering ini, dia akan no mention kontak orang Belanda, tolong lindungi. Jadi bukan hanya memberitakan Injil, tapi dia juga benar-benar memperhatikan kesejahteraan dan kedamaian orang-orang yang diinjili. Ya, jadi kalau tanpa dia, Bapak Ibu, saya mungkin nggak di sini. Ngerti ya? Saya mungkin masih ngejar orang. Saya masih ngejar orang gitu kan. Karena kisah nyata ini, guru sejarah saya sendiri ngomong loh Bapak Ibu. Guru saya, dosen saya ini orang Batak gitu kan. Dia mau dosen apa ngajar di UGM gitu kan. Naik becak Bapak Ibu gitu kan. Ditanya sama tukang becak, "Pak, orang mana?" "Oh, saya orang Batak," gitu kan gitu kan. Oh, langsung becaknya tinggal lari Bapak Ibu. Serius. Dia bilang, "Iya tak?" gitu kan. Becaknya tinggal lari gitu kan. Jadi ya mungkin begitulah ya kan. Jadi Anda bisa melihat ketika begini Bapak Ibu. Ketika kita mendedikasikan aku mau hidup bagi Tuhan, Tuhan akan pakai dengan caranya itu untuk memberkati dunia. Betul ya? Palang merah, Bapak Ibu. Kalau pernah lihat palang merah, Bapak Ibu pernah nggak lihat bulan sabit merah? Betul ya? Bulan sabit merah ada kelompok-kelompok yang tidak mau pakai palang merah. Loh, kenapa? Palang merah itu mengindikasikan salib Kristus. Karena memang tujuan awalnya adalah orang Kristen yang ingin menyelamatkan para tentara yang terbunuh ini loh. Yang sakit-sakit ini loh. Semangatnya semangat Kristiani. Makanya negara-negara Arab nggak mau pakai lambang salib. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu ke rumah sakit ada lambang plus, itu sumbangsi kekristenan. Betul ya? Ada ketika orang itu mendedikasikan diri bagi Tuhan, dia akan bermanfaat. Sebelah kanan, sebelah kiri, kenal Bapak Ibu? Mirip dengan saya, botaknya saja, lainnya enggak. Ya kan? John Sung. John Sung ini kuliah di Amerika, orang China, kuliah di Amerika. Saya konfirmasi, saya pernah, benar nggak dia dapat PhD, kayak kimia? Benar, S1, S2, ya kan, sampai kemudian PhD dia dapat kimia Bapak Ibu. Terus dia sekolah Alkitab. Tapi kemudian saat dia di kapal mau pulang kampung, hatinya didorong Tuhan untuk menjadi penginjil. Lalu dia mengatakan, yes, aku mau hidup bagi Tuhan. PhD-nya Bapak Ibu, ya kan, sertifikatnya disobek-sobek, dibuang ke laut. Saya aja menguti S1 aja, eman-eman, ya laminating, figura, gitu kan, S1 itu kan, Johnson sobek-sobek, dan dia buang, karena dia mau hidup bagi Tuhan. Johnson pernah memberitakan Injil di Indonesia, termasuk Surabaya dan Malang. Ini sedikit saja, saya nggak terlalu dalam Bapak Ibu. Lalu kemudian dari situ lahirlah orang-orang Tionghoa Kristen yang ada di Surabaya, ya kan? Dan kemudian mereka mendirikan gereja Tionghoa. Lalu kemudian gereja Tionghoa ini ada beberapa kelompok orang-orang Tionghoa yang tidak bisa berbahasa Mandarin, ya kan? Dan mereka bikin kelompok sendiri, ya, yang akhirnya kita kenal dengan gereja GKI. Jadi kalau ada GTII dan sebagainya itu jasanya Jongsung, ya kan? Kemudian ada kelompok yang nggak bisa berbahasa Mandarin, kemudian dia bikin gereja sendiri yang kemudian kita kenal dengan GKI. Dimulai dengan satu orang yang memilih aku mau hidup bagi Tuhan. Yang cangkang telurnya ini pecah dulu Bapak Ibu. Ya kan? Dan dia mau hidup seperti Tuhan mau. Dan menariknya hidup dia nggak panjang. Dia mati dalam kondisi muda. Nggak sampai umur 40 tahun. Tapi Anda bisa melihat, ya kan, gerakan yang dia kerjakan. Betul ya? Dampak yang dia kerjakan. Next, poin yang ketiga. Kita dibebaskan dari ketakutan kita. Kita dibebaskan dari rasa bersalah dan penghakiman Tuhan. Sehingga kita punya alasan berbahagia. Kita dibebaskan dari keakuan. Dan yang ketiga adalah kita dibebaskan dari
ketakutan kita. Oke? Ibrani 2 ayat 15, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Karena maut memang menakutkan. Dari semua suku, maut tidak ada yang bisa mengatasi. Tapi Kristus telah mengatasinya bagi kita. Artinya gini loh Bapak Ibu, kalau masalah yang paling besar sudah Tuhan selesaikan. Masalah yang paling menakutkan sudah Tuhan selesaikan. Masakan masalah yang kecil-kecil dalam kehidupan kita mempertanyakan kasih Tuhan, betul ya? Kita menghadapinya dengan takut, kita menghadapinya dengan cemas. Mari, ya kan? Jadikan ayat ini untuk menjadi keteguhan bagi kita bahwa mulai hari ini saya ingin menangani semua kecemasan, semua kekhawatiran dengan iman. Toh iman kita sejalan dengan realita. Toh iman kita sesuai dengan fakta. Nggak percaya, pergi ke museum. Lihat itu ya sebagainya. Oke? Nah, maka dengan demikian juga kita bisa punya alasan untuk menghidupi setiap hari dengan berorientasi kepada kekekalan. Kita sudah terlepas dari keakuan, kita hidup bagi Tuhan, ya kan? Bukankah kita berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan itu tidak pernah lepas dari sang raja, setuju ya? Dan maunya sang raja. Betul ya? Kerajaan itu selalu bersifat begitu. Maunya raja dan sang raja. Itu yang diagungkan. Maka mencari kerajaan Allah bukan mencari lokasinya loh Bapak Ibu. Tapi mencari apa yang menjadi maunya sang raja. Maka semuanya akan ditambahkan. Itu adalah satu hidup yang merupakan berorientasi kepada kekekalan. Next. Ya. Sehingga kemudian kita dibebaskan dari itu semua, maka kita dibebaskan untuk satu, ya kan, menjadi hamba. Bagaimana kita menghidupi kemerdekaan kita? Satu, menjadi hamba, taat pada Tuhan sebagai bentuk bahwa kita sudah lepas dari keakuan dan kita hidup seperti maunya Tuhan. Kalau Tuhan pengen kita jadi fuyung hai, jadilah fuyung hai. Ya kan? Kalau Tuhan pengen kita jadi telur dadar, jadilah telur dadar. Oke, hidup telur gitu kan. Nah, Roma 6 ayat 18, 1 2 3, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan ini tujuan Kristus naik ke surga. Bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tapi selama kita tinggal di dunia, kita hidup sebagai hamba. Menuruti maunya Tuhan kita, Raja kita. Gimana caranya? Kalau kembali kepada 1 Korintus 15 tadi, ya kan? Oke, sadarlah kembali sebaik-baiknya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Artinya begini loh, Paulus ngomong, waktu dia ngomongin bahwa Yesus naik, ya kan, dan disaksikan 500 orang sekaligus. Nah, Paulus bilang, di antara kamu ada orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya begini Bapak Ibu, sudah punya keyakinan yang solid, faktual, tapi hidupnya masih kayak orang yang tidak mengenal Allah. Jadi paham ya? Itu memalukan, kalau boleh Paulus katakan. Jadi paham ya? Kita hidup punya Tuhan, tapi kita masih tinggal di dalam dendam misalnya. Di dalam kekhawatiran. Paulus katakan memalukan. Apa yang Paulus sarankan? Sadarlah kembali. Jangan berbuat dosa lagi. Ya kita berusaha untuk tidak berbuat dosa bukan sekedar supaya kita masuk surga. Enggak, kita sudah meninggalkan pemahaman itu. Tetapi karena kita sudah dibeli oleh Kristus dan kita dimerdekakan untuk menjadi hamba. Dan yang kedua, terakhir ya Bapak Ibu, menjadi diri sendiri. Wah, ini yang saya suka. Saya waktu saya masih remaja, saya orang yang sangat pinter Bapak Ibu, yang kuper gitu kan. Bacaannya itu saya mencoba memaksa diri itu baca buku-buku pengembangan diri. Kenapa? Mencari jati diri. Saya pernah membaca satu buku gitu kan, kayak memahami kepribadian gitu kan. Terus diceletuk oleh kakak kelas saya gitu kan. Ngapain kamu baca itu gitu kan? Kamu nggak kenal dirimu tak gitu kan? Sebenarnya sakit hati waktu dengerin, tapi sebenarnya iya gitu loh. Saya sedang mencari jati diri saya sejati. Tapi akhirnya kemudian saya kembali kepada Alkitab karena justru dari situ saya menemukan siapa diri kita. Calvin pernah berkata, kamu hanya bisa mengenal diri hanya dengan mengenal Allah. Tanpa pengenalan akan Allah, kamu tidak akan bisa mengenal diri sendiri. Di dunia ini kan banyak Bapak Ibu.
kelompok LGBT nih, ya kan? Siapa dirimu? Tergantung saya yang mau. Wah, itu subjektivitas. Makanya habis LGBTQ masih banyak lagi definisinya, jadi plus 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 plus, betul ya? Terserah, kamu mengidentitaskan dirimu sebagai apa. Kamu pria mengidentitaskan dirimu sebagai perempuan, silahkan. Ngerti ya? Kalau kita dalam perspektif Kristen, nggak bisa. Karena Allah mencipta pria dan wanita itu identitas kita. Sampai kemudian terakhir itu ada orang yang kemudian menanyakan, jadi boleh nggak? Saya ini katakanlah misalnya saya kayak gini ya. Saya mengidentifikasi, Alex Tambubolon mengidentifikasi diri sebagai orang bule perempuan. Bisa nggak? Bapak Ibu, ini kalau ngomong saya sama saya bahasa Inggris loh. Loh, kalau identitas tergantung saya merasa bahwa saya ini sebenarnya Bapak Ibu lahir di Australia gitu kan. Oke, tapi ternyata lahir di Surabaya gitu, dan saya mestinya jadi perempuan gitu kan. Terus Bapak Ibu, saya minta memperlakukan saya sebagai seorang Australia perempuan, bisa nggak? Aneh kan? Ketika identitas tanpa Tuhan, orang itu bikin macam-macam dan cenderung merusak. Bahkan ada seorang anak perempuan yang merasa bahwa seharusnya saya terlahir sebagai buta. Dan dia pergi ke rumah sakit, minta dokter copot itu mata. Beneran loh Bapak Ibu. Ketika identitas tanpa Tuhan, identitas itu cenderung merusak. Maka dengan kita kembali kepada Tuhan, identitas kita, justru kita mendapatkan identitas kita yang sejati. Jadi pahami? Nah, Allah membuat kita untuk mengasihi, dan mengasihi adalah memberi diri. Identitas kita memberi diri Bapak Ibu. Karena kita dicipta untuk mengasihi. Karena itu untuk menjadi diri kita sendiri, kita harus menyangkali diri dan memberi diri untuk mengasihi Allah dan sesama. Ketika kita mencoba mengasihi Allah dan mengasihi sesama, percayalah Bapak Ibu, itulah identitas Anda sejati. Ketika Anda kemudian menghidupi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, percayalah Anda akan menemukan siapa diri Anda yang sejati. Oke, Markus 8 ayat 35, karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ya kan apa? Kehilangan nyawanya, tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, dan karena Injil, ia akan, saat identitas kita kemudian hidup kita serahkan pada Allah dan sesama kita, justru kita mendapatkan identitas kita sendiri. Amin. Next, terakhir. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu. Wow, jangan lelah ya mengasihi Tuhan, jangan jemu-jemu yang mengasihi sesama, jangan kendor, tetap teguh, ya kan? Jangan goyah, oke? Dan ingatlah, yang kita lakukan tidak sia-sia. Ande no mention kendor, ande Jonsung kendor, sia-sia, betul ya? Tapi ketika mereka hidup bagi Tuhan sampai seumur hidupnya, apa yang mereka lakukan tidak sia. Ya, hari ini kan kita juga merayakan ulang tahun Om Yo, betul ya, dan kita melihat pelayanan dia sampai sekarang tetap teguh, betul ya, amin. Ya, kita boleh melihat teladan yang hidup sampai sekarang, dan kita doakan gembala kita untuk tetap teguh dalam Tuhan, dalam pelayanan, oke. Dan kita percaya bahwa apa yang dikerjakan tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh belajar bahwa Engkau mau bebaskan kami dari rasa bersalah. Dosa kami banyak Tuhan. Kelemahan, kesalahan kami banyak, bahkan satu hari pun kami tidak lepas dari dosa. Tapi kami bersyukur Tuhan, semuanya telah Kristus tanggung di atas kayu salib bagi kami. Sehingga kami boleh berdiri teguh sebagai orang yang dibenarkan. Dan kami juga orang yang sudah dibebaskan Tuhan dari keakuan yang sangat akut. Sehingga kemudian cangkang itu buka Tuhan, dan kami mau hidup bagi Tuhan, dan kami punya kesempatan untuk hidup bagi Tuhan. Pimpin dan tolong kami Tuhan untuk menghidupi ini, mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, pelayanan Tuhan, dan juga mungkin orang-orang yang Tuhan kirim untuk kami tolong, orang-orang yang Tuhan kirim untuk kami konselingi, orang-orang yang Tuhan tolong untuk supaya kami injili Tuhan. Pimpin dan tolong kami Tuhan.
dan biar kami boleh mengerjakannya dengan setia, dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.